Oke, bagaimana mendapatkan 10 juta pertama dari Facebook? Ini mungkin teman-teman yang ditunggu-tunggu ya, yang dicari gimana sih cara dapat 10 jutanya gitu. Cuman itu aja tidak proses yang instan, ada proses yang panjang yang harus dilalui. Namanya juga berbisnis ya, tentu saja ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tapi nanti secara step by step akan saya gambarkan ya, gimana caranya mendapatkan penghasilan dari Facebook, berjualan yang lebih efektif menggunakan Facebook. Karena Facebook ini kan platform yang sangat familiar, sangat mudah dan paling banyak digunakan ya, untuk sementara ini paling banyak digunakan, sehingga ini adalah pasar yang sangat potensial. 10 juta. Tentu saja teman-teman yang sudah punya bisnis atau punya produk atau sudah punya jualan, untuk mendapatkan 10 juta pertama, kira-kira berapa piece barang yang harus terjual? Nah, ini teman-teman harus hitung. Misalnya dalam jualan apa, misalnya baju, misalnya profit bersih misalnya satu baju adalah 100.000. Berarti untuk mendapatkan 1 juta, 10 juta berarti butuh berapa piece jualnya? Kalau 100.000 ada 1.000. Seperti itu contohnya. Nah, ini kemudian yang menjadi data awal kita untuk kemudian melangkahnya. Jadi gambarannya seperti ini, gambaran. Ini sebelum ke teknis gimana ininya ya, ini platform pemikirannya harus kita sampaikan. Jadi ini adalah sales yang di sebelah kanan, di sini adalah prospek, di sini adalah traffic. Jadi kalau kita sudah menentukan sales, di mana sih sumbernya sales? Sumbernya sales adalah dari traffic. Ya. Jadi sales tidak ujuk-ujuk ada pembelian. Sales tidak ujuk-ujuk memberikan langsung kita dapatkan secara otomatis. Tapi sales didapatkan dari traffic, ya. Sehingga apabila trafficnya tinggi, maka kemudian akan muncul prospek, kemudian akan muncul sales, ya. Maka untuk mendapatkan sales yang sesuai target kita, kalau tadi target kita 10 juta pertama, ya, maka kita harus mendapatkan prospek dan kita harus mendapatkan traffic. Kalau dalam penelitian sementara yang kita lakukan, bahwa dari traffic itu 1 sampai 5%, ya. Kemudian dari prospek ke sales itu kira-kira 5 sampai 10%. Apa sih pengertiannya? Kalau traffic ini adalah pengunjung. Kalau di Facebook ya yang berkunjung ke Facebook kita, yang nge-like, yang komen, yang share, nah ini traffic. Prospek itu apa prospek? Prospek itu yang berkunjung ke website kita, atau landing page kita, atau yang kontak telepon, WhatsApp, nah ini sudah prospek. Kalau sales berarti sudah terjadi penjualan. Ya. Jadi bagaimana kalau kita ingin salesnya tinggi, berarti kita harus memperbanyak prospek otomatis. Kalau kita ingin punya prospek banyak, berarti harus memperbanyak traffic. Kalau dalam sebulan kita mentargetkan sales kita, misalnya kita ingin menjual 1.000 produk, berarti berapa prospek yang harus kita dapatkan? Kalau misalnya konversinya 5-10%, berarti 10.000 prospek. Kalau prospeknya 10, kita targetnya prospek 10.000, berarti berapa traffic bulanannya atau pengunjung bulanannya? Kalau konversinya 1-5%. Ya, sangat tinggi. Ya. Jadi tadi tentukan targetnya. Jadi jumlah trafficnya berapa, jumlah prospeknya berapa, jumlah salesnya berapa. Jadi memang tugas marketing atau tugas penjual seperti kita yang bisnis harus punya target. Jadi jumlah trafficnya berapa dalam sebulan, ya kita konversi ke jumlah prospek kira-kira 5%, kemudian kita jumlah lagi ke salesnya 10%. Jadi
ada namanya strategi giring, kemudian dipancing. Ya. Nah, ini ditentukan targetnya. Misalnya kalau kita tadi seperti tadi, kalau misalnya kita ingin menjual 1000 barang dalam sebulan, berarti prospeknya kira-kira harus ada 10.000. 10.000. Kalau 10.000 prospek, berarti berapa trafficnya? Kira-kira perlu 200.000 traffic, misalnya seperti itu. Oke. Jadi persoalan yang harus kita hadapi pertama adalah bagaimana mencari traffic. Gimana agar Facebook kita rame, Facebook kita banyak pengunjungnya, Facebook kita banyak yang komen, Facebook kita banyak yang share. Itu salah satu yang harus kita lakukan pertama sebelum bisa menjual. Kalau Facebooknya sepi, krik-krik ya susah. Kita bisa menentukan target-target ini, ya. Target-target itu nanti yang menjadi panduan kita. Misalnya kita ingin ada traffic. Kita pengen trafficnya 10.000, maka kita canangkan target kita trafficnya 10.000. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan traffic yang tinggi itu? Kita bahas satu-satu. Ya. Ya, mulai dari yang dasar dahulu. Ya. Pertama, 10 kesalahan. Ini yang pertama dari mindset dulu. Ada yang punya mindset bahwa jualan di Facebook berarti jualan yang tanpa modal. Nah, ini adalah mindset yang saya kira salah, harus dibenarkan. Tetap menggunakan modal ya, akan semakin lebih maksimal. Kalau kita mohon maaf yang belum di-mute ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau ada yang punya prinsip jualan di Facebook tanpa modal itu adalah mindset yang salah. Tetap menggunakan modal ya, meskipun kecil, agar apa? Agar eskalasi Facebook kita akan lebih tinggi. Paling tidak modal dengan kuota ya. Kalau masih minim kuota ya harus berusaha biar punya kuota. Yang kedua, jual lebih murah berarti lebih laku. Itu juga prinsip yang salah. Nanti akan kita sampaikan gimana caranya kita bisa menjual dengan harga yang pas tapi tetap laku. Jualan produk tanpa membangun brand. Nah, ini juga salah. Jualan produk tanpa membangun brand itu hanya jualan terus, tetapi brand dirinya tidak dibangun secara baik. Ya. Kemudian tidak konsisten. Sekarang jualan apa, besok jualan apa lagi, beda lagi, besok jualan apa lagi, udah beda lagi. Itu gonta-ganti, namanya tidak konsisten sehingga audiens bingung. Ini orang ini jualannya apa ini? Awal kalau musim kambing, ibadah haji misalnya kurban, jualannya kambing. Setelah selesai besok jualan apa lagi? Setelah besok selesai jualan apa lagi? Kayak palu gada. Nah, seperti itu tidak bagus. Dan berikutnya Facebook untuk direct selling. Nah, ini juga salah karena Facebook bukan untuk direct selling, tapi untuk traffic. Nanti akan kita sampaikan. Kemudian selain ada 10 kesalahan mindset, ada 5 kesalahan mindset, juga ada 5 kesalahan strateginya. Salah produknya, salah segmennya, salah fotonya, salah captionnya, ada salah harganya. Nanti kita akan bedah satu-satu ya. Baik, kita lanjutkan. Marketing dasar, ada 4 marketing yang dimasuk marketing ya. Jadi kalau kita bicara marketing itu tidak hanya menjual produk saja, tapi ada 4 pilarnya. Yang pertama adalah produk. Produk itu value produknya, ya. Yang kedua adalah price, atau kalau saya menganggap ini adalah bagian dari gimana caranya kita bisa membagi segmen. Kemudian ada namanya platform. Kalau zaman dulu namanya place. Place dan platform ini fungsinya sama, adalah menciptakan traffic. Kalau place itu kan tempat dulu digunakan untuk agar lokasinya strategis, agar apa? Tujuannya sama. Tujuannya adalah agar pengunjungnya banyak dan mudah diakses. Sama. Kalau zaman sekarang lebih pada platform. Platform itu ya salah satunya adalah sosial media. Baru kemudian promotion. Kebanyakan teman-teman dalam melakukan marketing itu hanya di sisi promosi saja.
Tidak memperhatikan produknya, tidak memperhatikan price-nya, juga tidak memperhatikan platformnya atau menciptakan traffic, sehingga penjualannya tidak maksimal karena fokusnya di promosi, hanya di promosi, padahal itu hanya baru satu kegiatan marketing. Gitu. Oke, kita bicara produk ya. Kita bicara produk dulu nih. Produk apa sih kira-kira yang cocok dijual di Facebook? Nah, ada dua definisi produk yang teman-teman harus pahami. Yang pertama adalah produk interest. Yang kedua adalah produk demand. Lalu bedanya apa sih antara produk interest dan demand itu? Ya. Kalau produk interest itu adalah produk yang dibeli karena ketertarikan atau kesukaan. Jadi bisa di-create demand, ya. Jadi bisa di-create demand, ya. Contohnya apa? Kalau produk yang bisa dibeli dengan ketertarikan, yaitu ada fashion, ada makanan, ya, mungkin hiburan, gitu. Tapi ada produk yang berbasis demand. Kalau produk demand itu seperti apa? Adalah produk yang hanya dibeli di saat dibutuhkan saja. Kalau tidak dibutuhkan, maka produknya tidak akan dibeli. Contohnya apa? Obat. Obat itu kalau dibeli hanya saat dibutuhkan, nggak mungkin orang sehat beli obat. Ya. Rental mobil misalnya. Nah, rental mobil juga sama. Rental mobil itu dibeli ketika dibutuhkan saja. Ketika produknya tidak dibutuhkan, maka tidak akan dibeli. Meskipun diobral dengan harga berapapun, kalaupun tidak dibeli juga tidak akan dibeli. Apalagi contohnya produk yang berbasiskan demand, bengkel. Kalau mobilnya rusak, butuh bengkel. Kalau mobilnya nggak rusak, nggak butuh bengkel. Jadi ini produk berbasiskan demand. Untuk di Facebook, mana yang paling efektif? Produk yang berbasis interest apa demand? Yang paling tepat untuk dipasarkan di sosial media, salah satunya Facebook, adalah berbasiskan interest. Jadi fashion, makanan, hiburan, fast food, jilbab, apalagi macam-macam, itu bisa dipasarkan di sosial media. Pada intinya adalah ketika orang disodorkan sebuah produk, itu bisa dibangkitkan hasratnya untuk membeli meskipun lagi nggak butuh. Nah, itu cocok di sosial media. Tetapi kalau produk yang basisnya demand, misalnya obat misalnya, orang nggak bisa dirayu untuk beli obat. Nah, itu nggak cocok dimasukkan di sosial media. Jadi orang nggak bisa dirayu untuk beli. Misalnya kalau ada madu penyubur kandungan misalnya. Misalnya bapak ibu ada yang anaknya sudah 5, ditawari produk madu penyubur kandungan, mau nggak kira-kira? Pasti nggak mau kan, kecuali mau punya anak tambah lagi kan itu. Nah, jadi tidak tepat untuk di sosial media. Kalau obat misalnya, obat sekarang kalau yang lagi ngetren itu kayak untuk ketahanan tubuh, nah itu cocok di Facebook, sosial media, karena orang bisa dibangkitkan hasratnya untuk membeli. Nah sekarang teman-teman, Bapak Ibu semua dicek kira-kira produknya masuk apa nih? Masuk interest apa demand ya? Kalau masuk interest berarti ya cocok di sosial media, kalau demand tidak cocok di sosial media. Ya, tadi contohnya kalau misalnya kayak rental mobil, bengkel, nah itu kurang cocok untuk dimasukkan ke Facebook secara jangka pendek ya. Itu. Tapi kalau untuk branding masih boleh, bisa. Ya kita, jadi tentuin dulu produknya apa ya. Jadi yang kita miliki seperti apa. Kalau produknya cocok dipasarkan di Facebook, maka akan terjadi eskalasi. Next. Ya. Kemudian yang kedua, price atau segmen pasar. Jadi tidak ada istilahnya murah dan mahal. Ya. Yang ada adalah kita menemukan segmen yang tepat. Namanya harga ini kan value product versus pengorbanan. Jadi bagaimana kita bisa menemukan segmen yang pas. Misalnya begini, harga baju gamis 200.000. Orang mengatakan murah, kalau penghasilannya mungkin 5 juta per bulan, akan mengatakan murah 200.000 karena pengorbanannya kecil ya. Tapi harga baju gamis 200.000 akan dikatakan mahal oleh orang yang penghasilannya di bawah 1,5 juta.
Nah, ini contoh ekstrim. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang harga, kita bisa memetakan pasarnya. Jadi kalau misalnya kita reseller sebuah produk, kita lihat harganya tuh. Harganya kira-kira masuk segmen mana? Nah, ini kita harus tentuin, ya. Sehingga nanti kita bisa menentukan gimana cara berjualannya, atau kita akan berjualan dengan siapa. Ya. Ada kasus, kenapa kok kita jualan di Facebook, udah nawarin barang kok nggak ada yang beli? Ya bisa jadi segmennya tidak tepat, ya. Mungkin harganya kemahalan. Teman-temannya kalau sama-sama kantongnya tipis, ya nggak akan beli kan gitu. Ya. Makanya di segmen di price ini juga harus diperhatikan bahwa kita harus benar-benar tepat gitu. Ya. Bagi teman-teman yang punya produk sendiri dan bisa menentukan harga sendiri lebih bagus lagi karena dia bisa menentukan segmennya. Lalu seperti apa sih kondisi di Facebook ya? Di Facebook itu usianya sekitar mayoritas usia sekitar 20 sampai 35 paling banyak usia-usia itu. Nah, teman-teman bisa kalkulasi kira-kira di usia itu paling mayoritas harga baju gamis dan segala macam misalnya jualan itu berapa rank harganya gitu. Itu untuk price ya. Lanjut lagi ya. Ya. Riset sederhana ya. Riset sederhana menggunakan segmen pasar Facebook Insight kalau nanti ada waktu kita akan praktekkan. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah punya produk, silahkan di list siapa kira-kira yang akan membeli produknya. Misalnya contoh dari usianya, kemudian dari apa namanya itu lokasinya, kemudian dari profesinya, hobinya apa segala macam di list sebagai bagian dari segmen pasarnya. Setelah segmen pasarnya nanti terlihat, ya, kemudian nanti kita lihat, kita ukur kira-kira jumlah orang di Facebook itu yang sesuai dengan segmen kita ada berapa jumlahnya, banyak atau tidak. Nah, nanti kita bisa ukur ya. Nanti kalau ada waktu akan kita praktekkan. Next dulu. Ya, sekarang kita kembali lagi ya. Gimana caranya? PR pertama nih, meningkatkan trafficnya. Gimana caranya kita meningkatkan traffic? Itu pertanyaan pertama tuh. Jadi agak videonya. Enggak. Oke, saya lanjutkan. Jadi trafficnya gimana caranya kita mendapatkan traffic yang tinggi gitu. Ya, seperti tadi, kalau kita trafficnya tinggi, maka prospeknya juga akan tinggi karena akan lebih kecil, akurasi sekitar 1-5%. Ya. Nah, ini persoalan pertama. Yuk kita bahas gimana caranya meningkatkan traffic di Facebook. Ya. Di sini ada dua macam ya. Sisi konten atau konten kreator, ya, ada penyebaran. Jadi yang pertama kita bahas konten kreatornya. Bisa dalam bentuk videografis, art, literasi, atau kreatif konten. Nanti bisa penyebaran. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih membuat konten yang baik untuk di Facebook. Kita harus upload konten apa aja sih biar trafficnya tinggi. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita gimana caranya bisa meningkatkan traffic. Oke. Ada 3 konten harian yang Bapak Ibu bisa coba ya untuk meningkatkan traffic hariannya. Yang pertama adalah interaktif konten, ya, activity konten, ketiga promo konten. Jadi di Facebook itu tidak semua isinya promo jualan terus gitu. Nanti audiensnya bosan dan tidak akan menimbulkan traffic yang sangat tinggi gitu. Jadi perlu ada interaktif kontennya, ada activity kontennya. Apa itu interaktif dan activity konten? Nanti akan kita bahas. Jadi kita bagi kontennya di Facebook itu dalam 3 termin. Ada konten malam, ada konten pagi, dan juga ada konten siang. Masing-masing punya konten yang berbeda-beda. Jadi kalau mau serius membuat konten di Facebook ya, sehari minimal
upload 3 kali. Ya. Oke, kita bahas satu-satu lagi. Pertama, interaktif konten. Ya. Interaktif konten tujuannya adalah untuk meningkatkan traffic. Apa sih namanya interaktif konten itu? Interaktif konten adalah konten yang menarik orang untuk memberikan komentar, like, atau bahkan share, sehingga menimbulkan traffic. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah traffic. Tujuannya adalah kunjungan, engagement. Nah ini tujuan utamanya untuk interaktif konten. Karena apa? Kalau langsung jualan, orang mungkin langsung ilfil, ya. Nggak suka, orang itu nggak suka disodor-sodorin begitu. Jadi harus halus cara kita membuat traffic. Ini ilmu namanya ilmu menggiring. Kita giring dulu nih, giring dulu segmen pasar kita. Jadi kita sudah tahu tadi kan segmen pasarnya apa, misalnya perempuan atau laki-laki, profesinya apa, usianya berapa, kita udah tahu. Sekarang kita membuat konten yang terkait dengan segmen pasar kita, yang menarik orang untuk berlike, memberikan like atau komentar. Pertanyaannya, konten apa nih yang cocok, ya, yang bisa menarik orang untuk berkomentar, like ataupun share? Ada beberapa contoh atau beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa langsung nanti dicoba. Yang pertama adalah konten bertanya, konten opini, kedua, konten inspiratif, ada konten tips, ada info, ada gift. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah konten bertanya. Netizen atau Facebook itu, atau kita semua lah, itu suka ditanya. Kalau ada orang yang bertanya di Facebook, kita buru-buru menjawab kalau kita punya info. Ya. Sehingga kalimat pertanyaan di Facebook itu sangat ampuh untuk mendapatkan engagement. Ini contoh Facebook yang ini adik saya dan istri saya. Yang ini adik saya Sylvia. Kalau kayak juga gabung di acara ini. Beliau punya bisnis juga di online ya. Ini adalah salah satu strategi untuk mendapatkan engagement dengan cara bertanya. Contohnya nih, seragam paling PW buat rebahan tuh model yang mana nih, Mak? Kalau aku sih tim celana kolor mix kaosnya Paksu. Nah ini yang likes, yang ketawa 89, yang komentar ada 22 komentar. Ya. Jadi pertanyaan ini, kalau seperti ini kan ini segmennya adalah emak-emak. Nanti yang menjawab saja adalah emak-emak, karena yang ditanya emak-emak kan. Nah, nanti kalau segmennya yang lain, pertanyaannya juga terkait dengan segmennya. Kalau pertanyaannya mungkin ininya anak muda yang mungkin beda lagi kan itu pertanyaannya. Ini adalah membentuk engagement dengan pertanyaan. Kalau yang di sini istri saya karena jualan kosmetik, Nuskin, segmennya berarti ibu-ibu ya. Butuh gendongan yang anti ribet tapi nyaman buat gendong dan bisa sambil ngerjain kerjaan rumah. Ada nggak ya? Ada rekomendasi. Nah, ini juga pertanyaan. Ini akan menimbulkan engagement dari audiens Facebooknya. Akan berkomentar, akan like, mungkin juga akan memberikan informasi. Seperti itu. Ini salah satu contoh untuk meningkatkan engagement dan juga meningkatkan trafficnya. Loh kok tidak ada hubungannya dengan produknya? Iya, memang betul. Tidak ada hubungannya dengan produknya. Tetapi setelah nanti mereka memberikan like, memberikan komen, atau bahkan share, mereka akan rutin mendapatkan informasi status-status kita selanjutnya. Perlu diingat bahwa misalnya kita punya 3.000 friend di Facebook, itu paling yang melihat hanya 5%, mungkin hanya 50-100 orang, mungkin lebih dikit dari itu. Coba teman-teman bisa cek aja di beranda, itu berapa teman yang bisa teman lihat statusnya. Banyak sekali teman-teman kita yang sepertinya friend tapi kita nggak pernah lihat statusnya. Karena kita jarang berinteraksi. Jadi kuncinya adalah kita membangun interaksi kepada sebanyak mungkin friend kita. Kalau friendnya 5.000 ya harus dimaksimalkan tuh.
Kadang kalau kita kan friend-nya 2000 tapi yang like cuma 1, 2, yang komen cuma 1, 2, itu engagement-nya tidak terbangun karena tidak dikelola. Nah, ini salah satu strateginya adalah dengan konten bertanya. Menanyakan sesuatu agar mereka menjawab. Pertanyaannya jangan berat-berat, sulit-sulit kayak guyonan seperti ini sudah sangat cukup ya. Ini strateginya, ada konten bertanya. Sebenarnya sudah tahu mungkin, tapi nggak apa-apa, bertanya biar ada jawaban. Selanjutnya, kedua adalah konten opini. Ya, netizen ini kan juga suka beropini tentang sesuatu. Ini ada sedikit hubungannya dengan konten bertanya, tetapi di sini lebih pada opini. Ya. Misalnya di sini, ini juga saya ambil juga dari Facebooknya adik saya. Inilah alasanku nggak hafal nama-nama artis Korea karena ngapalin muka aja bingung mirip-mirip. Kamu tim ngapalin nama artis atau hanya yang penting nonton drakornya aja yang bagus? Nah, orang diminta untuk beropini nih netizen teman-temannya. Nah, ini akhirnya nanti akan berkomentar di situ tuh. Nah, seperti itu. Nah, ini konten namanya konten opini. Bisa tema-tema yang lain. Ini masih relate saya yang tadi karena segmennya adalah segmen ibu-ibu ya. Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu remaja ya, mbak-mbak itu. Karena jualan baju muslim gitu. Seperti itu. Nah, ini tetapi perlu diingat ya, konten opini yang dibuat adalah konten yang terkait dengan segmennya. Kalau tidak terkait dengan segmennya ya tidak ada gunanya ya. Harus disesuaikan dengan segmennya. Itu. Selanjutnya adalah konten inspiratif. Nah, ini yang sudah sering banyak sekali dilakukan memang. Misalnya kayak seperti ini, konten yang shareable ya. Mengundang like, mengundang share, konten yang memberikan optimis ya. Kemudian kalau ini kan rezeki Allah yang jamin, tetap optimis, tetap produktif. Jadi memberikan inspirasi atau mungkin doa-doa dan lainnya atau kisah-kisah inspiratif. Itu. Pada intinya adalah menarik orang untuk melakukan like ataupun share atau juga komen. Tapi kalau untuk konten inspiratif memang untuk komen agak tidak sekuat tadi konten opini dan konten bertanya. Kalau konten opini dan konten bertanya itu cukup kuat untuk memberikan rangsangan itu. Jadi jangan takut untuk membuat konten bertanya pun konten opini, nanti khawatir nggak ada yang jawab, nggak apa-apa sekali 2 kali, tapi terus dicoba gitu agar ada engagement-nya terbangun. Kemudian konten tips. Ya, misalnya di sini ada tata cara sholat Idul Fitri di rumah. Nah, kemarin pada saat Idul Fitri nih. Jadi kita menjawab kebutuhan orang dengan konten tips sesuai momentumnya. Nah, ini bisa dibuat konten kreator ya. Atau ini ada konten juga bagus nih, saya ambil dari Facebooknya Mbak Eli. Setelah kegagalan kemarin, ini berhasil. Roti Maryam, resep saya lihat dari sini. Nah, ini memberikan resep gimana caranya memasak roti Maryam. Nah, ini juga tips, sama konten tips. Ini juga bisa membangun engagement. Berarti ini targetnya siapa kalau ini? Targetnya adalah ibu-ibu, karena yang masak kan ibu-ibu ya. Kalau yang ini muslim ya, kebanyakan yang sholat kan muslim. Ini contohnya untuk konten tips gitu. Kita lanjut lagi. Berikutnya adalah konten news atau info. Ya, informasi yang menarik atau informasi yang baru yang mungkin belum orang tahu. Misalnya ini bersihkan gadget rutin mencegah virus corona. Nah, ini seperti ini adalah konten news atau konten info. Ini juga memberikan engagement, paling tidak menimbulkan like atau menimbulkan share ya, atau juga menimbulkan komentar gitu. Dengan meningkatkan engagement yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya adalah konten giveaway. Ini kayaknya konten yang mungkin paling banyak disukai orang ya. Orang itu kan suka hadiah yang gratis-gratis ya. Seperti Zooming kali ini ya. Kalau gratis jangan ikut ratusan. Kalau bayar mungkin nggak ada yang ikut. Nah, ini contohnya saya ambil lagi dari Facebooknya Mbak Eli. Mbak Eli ini salah satu marketer yang cukup konsisten ya. Jualannya produk kosmetik
Nuskin ya. BTW udah ikutan giveaway di FB saya belum, Mak? Ikutan yuk, cek postingan sebelumnya, hadiah kayak di foto ini untuk 3 pemenang. Seperti ini. Jadi sekali 2 kali Bapak Ibu perlu membuat giveaway untuk meningkatkan engagement ya. Biar apa namanya? Facebooknya meningkat, like-nya, komentarnya ya. Jadi dengan konten-konten tadi, konten kreatif tadi, yang konten-konten yang bertujuan untuk interaktif, itu akan meningkatkan engagement Facebook, Bapak Ibu semuanya. Coba ini dilakukan secara konsisten, maka yang like, yang komen nanti akan secara bagus akan terus mengalami kenaikan. Gitu. Ya, tadi adalah konten ini ya, konten interaktif konten yang tadi ada apa aja tadi? Ada konten bertanya, konten opini, konten inspiratif, konten tips, ada news dan juga giveaway. Sekarang kita bahas activity konten ya. Jadi kalau interaktif konten itu bagusnya malam hari. Ya. Konten-konten yang membutuhkan komentar, like ini bagusnya malam hari karena pada malam hari kan udah longgar. Jadi bisa berkomentar, bisa Facebookan. Nah, ini kita membutuhkan, ini cocoknya malam hari. Sekarang kita activity content, content activity. Content activity adalah konten yang memunculkan kepercayaan. Bentuknya adalah bentuknya aktivitas. Aktivitas bisnis yang kita lakukan, aktivitas usaha yang kita lakukan. Bentuknya tergantung value. Misalnya ini saya contohkan, contoh value yang ingin dibangun oleh webcreator.id. Jadi kita ingin menggambarkan ke publik bahwa webcreator.id ini profesional, ya. Dia bekerjanya teamwork, dipercaya banyak klien dan juga pengalaman. Ya. Ini akan kita tunjukkan dalam bentuk activity. Jadi konten activity ini sangat penting agar publik atau netizen itu percaya bahwa kita memang benar-benar punya bisnis yang proper. Jadi nggak hanya jualan produk tok, tapi nggak ada foto aktivitasnya, nggak pernah ngapa-ngapain. Nah ini tidak baik seperti itu. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Misalnya ini kita buat seperti ini pola. Jadi nanti Bapak Ibu juga sama membuat pola seperti ini. Kira-kira pesan apa yang akan kita sampaikan ke netizen atau pengguna Facebook ya, brand kita kayak seperti apa ya. Kalau tadi web creator profesional, teamwork, dipercaya ya, banyak klien dan pengalaman. Kita coba next, gimana cara contoh kontennya? Ya, ini contohnya nih, profesional. Ini konten-konten yang saya upload di Facebook pribadi. Ya, alhamdulillah Facebook pribadi saya sudah cukup memberikan banyak penghasilan ya. Untuk bulan ini aja sudah cukup banyak sekali pemesanan web hanya di Facebook, dari Facebook pribadi saya. Ini contoh ya. Kita ingin mengesankan bahwa webcreator.id atau usaha saya itu profesional. Ini saya cukup memoto kantor saya. New normal, karyawan mulai pada ngantor lagi. New normal, kalau pada bawa mobil gini, ya dimarahi tetangga. Sekilas tidak ada hubungannya dengan webcreator.id. Biar orang menyimpulkan sendiri. Biar orang menyimpulkan sendiri. Ya, orang menyimpulkan sendiri. Kalau lihat di foto ini, ada kantornya, karyawannya pada bawa mobil, ya. Ya sudah menggambarkan, oh berarti memang ini kantor perusahaan yang proper, punya karyawan yang cukup mapan dan lain sebagainya. Biar orang bisa menggambarkan tersendiri. Tapi pesan yang kita sampaikan adalah, oh ternyata webcreator.id ini profesional, ya. Itu contohnya seperti itu. Dan teman-teman juga bisa menggambarkan apa yang kira-kira mau digambarkan. Contoh lagi yang kita mau gambarkan di webcreator.id, misalnya teamwork, ya, ngumpul dengan yang muda biar tetap muda, tim khusus untuk WO pelatihan bismillah.
Ya, ini kita ingin menggambarkan bahwa webcreator.id itu punya tim, ya punya teamwork. Ya. Kita nggak usah narsis tuh mengatakan wah kita webcreator.id dengan teamwork yang bagus, nggak perlu seperti itu. Biar gambar membaca dan kita dengan caption yang lebih ringan. Akhirnya like-nya banyak, komennya juga banyak. Meskipun komennya yang goda mbak-mbaknya itu. Nah, pada salah fokus, nggak apa-apa. Tapi ini tuh menggambarkan bahwa kita ingin menyampaikan pesan bahwa kita adalah teamwork gitu. Kemudian lagi, contoh lagi, ya diakui atau terpercaya. Nah ini contohnya kita ada aktivitas kemarin presentasi di DPRD, kita foto. Ini menggambarkan kalau ternyata webcreator.id itu diakui oleh banyak pihak, instansi lain gitu. Ya, contohnya. Kemudian apalagi pengalaman. Alhamdulillah proyek lancar, coba kami perbanyak di instansi serupa di wilayah lain. Nah contohnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh postingan yang berhubungan dengan bisnis. Jadi kita jangan malu kalau punya bisnis untuk memotret aktivitasnya, tetapi terpola. Apa sih mau dipesankan kepada netizen atau orang lain? Kita ingin dicitrakan seperti apa? Ini yang dinamakan brand ya. Ya, ini juga bisa untuk menciptakan traffic. Tapi tadi ini memang butuh kejelian agar tidak terkesan narsis ya. Dengan kontennya, jangan terlalu ngecap atau terlalu jualan. Nah itu dengan bahasa-bahasa seperti ini perlu kreativitas memang. Gitu. Tetapi pesannya terpola. Gitu. Oke. Selanjutnya kalau tadi ada kontennya kan tadi, ada interaktif konten, ada activity konten, dan yang terakhir adalah promo konten. Jadi promo konten ini salah satu dari 3 konten yang kita siapin. Jangan jualan terus. Pagi jualan, siang jualan, malam jualan terus gitu. Jadi itu tidak akan membangun engagement. Orang juga sebel nontonnya. Jadi ada interaktif konten, ada activity konten, baru promo konten. Nah sekarang kita bahas yang promo konten. Ya ini promo kontennya. Konten promo mengubah traffic menjadi prospek ya. Di sini nih fungsinya ya. Kalau tadi yang konten 1 2 itu meningkatkan traffic secara optimal, maka kalau konten promo ini kita harapkan sudah tergiring menjadi prospek. Makanya di sini sudah ada jual produk di sini di konten promo ini ya. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat konten promonya yang menarik ya? Setelah tadi kita giring pakai konten yang interaktif, kemudian kita giring pakai konten yang aktivitas ya. Sekarang gimana caranya kita giring lagi menjadi konten yang promosi. Kita contohnya ini. Kita bicara promosi, maka kita akan belajar 2 hal. Alasan orang membeli dan alasan orang yang tidak membeli. Alasan orang membeli apa? Butuh atau pengen. Jadi nggak harus butuh nih, cukup pengen sebenarnya cukup bisa tuh. Asalkan dia pengen juga dia akan beli. Ya. Yang kedua adalah harga. Ya. Yang ketiga adalah aman atau terpercaya. Alasan orang tidak membeli ya tidak pengen, tidak butuh, atau tidak merasa pengen dan tidak merasa butuh. Kalaupun butuh harga nggak sesuai, nggak jadi beli. Butuh harga sesuai, khawatir nggak jadi beli. Jadi ketiga-tiganya harus masuk. Ada rasa kepinginan atau rasa butuh, harganya pas, dia harus percaya betul bahwa ini aman dan terpercaya barangnya. Nah, ini kita harus bangun. Berawal dari sini, maka gimana caranya kita membuat promosi? Ada 3 hal yang harus masuk dalam promosi kita, ya. Yang pertama adalah ultimate advantage. Ultimate advantage adalah kelebihan produk atau value yang akan diberikan kepada konsumen. Ini jarang banget ini orang yang bisa, sering banget saya tanya, emang kelebihan produkmu apa? Itu nggak bisa jawab. Nah kalau nggak jawab ini susah nih. Ya. Jadi kita harus tahu tuh ultimate advantage-nya apa.
Yang kedua, mengandung special offer, yaitu sebuah penawaran yang dalam tanda kutip memaksa konsumen untuk harus action. Kalau nggak action akan merasa rugi. Yang ketiga adalah garansi. Garansi adalah penawaran yang berfungsi untuk menghandle kekhawatiran. Nah, ini contohnya yang tadi kan, ini yang menyebabkan orang tidak membeli kan tidak nyaman atau khawatir ya. Makanya akan kita handle dengan garansi. Kita harapkan dengan ada garansi, maka orang akan tidak khawatir untuk membeli. Jadi ada 3 hal yang harus muncul ya dalam promosi kita. Ada ultimate advantage, ada special offer, dan juga ada garansi. Nah, kita kasih contoh gimana cara nyusunnya. Ya. Yang pertama, ultimate advantage. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya silahkan list sebanyak-banyaknya ultimate advantage produknya atau tokonya atau apalah yang mau dijual, apa terserah. Kualitas produknya gimana, di list satu-satu sebanyak mungkin. Mungkin pelayanannya, mungkin pengirimannya, atau mungkin pelayanan after sale-nya, atau mungkin dan lain-lain. Semakin unik, semakin penjual lain nggak punya, itu semakin bagus. Tetapi di list dulu yang banyak ya. Kualitas produknya seperti apa, pelayanan seperti apa, ya, di list banyak-banyaknya. Itu ultimate advantage-nya ditulis dahulu. Ya. Kemudian special offer. Kira-kira special offer yang bisa diberikan apa? Misalnya ada potongan harga kah? Atau diskon kah? Atau gratis ongkir? Atau harga promo? Atau beli 1 gratis 1? Atau beli 4 gratis 1? Ya. Ini special offer-nya adalah harga khusus. Kalau di mall-mall kita jalan-jalan itu selalu ada special offer. Misalnya diskon 50%, tetapi harganya sudah dinaikkan 2 kali lipat. Atau beli 2 gratis 1, berarti beli 3. Ya misalnya seperti itu. Teman-teman kalau punya produk dan bisa bisa melakukan harga, mungkin itu akan bagus itu, menentukan harga sendiri ya. Di sini special offer. Jadi harus ada special offer jika ingin menarik ya. Kemudian selanjutnya adalah garansi. Uang kembali misalnya, garansi kerusakan, kemudian retur barang dan lain-lain agar orang tidak khawatir untuk membeli. Nah, sekarang kita contohkan membuatnya. Di contohnya, contoh poster promosinya. Promosi webcreator.id, jasa kelola Google Ads. Ini adalah produknya ya. Benefit advantage-nya apa nih? Duduk manis, banjir pesanan. Nah, ini benefit advantage, nilai yang akan kita sampaikan kepada publik atau kepada masyarakat atau kepada konsumen. Ada special offer-nya, mulai dari 50.000 per hari. Ini kalau orang yang tahu Google Ads nih, ini sangat murah banget untuk beriklan. Jadi ini sudah punya kekuatan special offer. Ya. Ada garansinya, WA, telepon sepi, uang kembali. Tuh. Jadi kuat. Ada benefit advantage-nya, ada special offer-nya, ada garansinya. Jadi komplit. Jadi kalau membuat promosi seperti ini kalau bisa, ya lengkap. Ya. Makanya tadi di sini ditulis ultimate advantage-nya sebanyak mungkin agar kita bisa kolaborasikan ya. Misalnya ini kualitas, di sini nanti ada special offer-nya, di sini ada garansinya dan sebagainya. Kita coba-coba seperti itu. Ya. Dikreasikan bahwa setiap produk harus mengandung benefit advantage, mengandung special offer, mengandung garansi. Kalau tidak ada seperti ini, maka tidak akan menarik dan tidak akan menimbulkan kekuatan. Karena apa tadi kita pelajari bahwa tadi alasan orang membeli adalah butuh atau pengen, berarti benefit advantage yang kita bangun. Harga sesuai berarti kalau harganya ini kita pukul lagi dengan special offer ya. Aman dan terpercaya berarti kita pick up dengan garansi gitu. Dengan begitu orang akan lebih memungkinkan untuk membeli. Kalau ketiga
barrier orang membeli ini bisa kita penuhi keinginannya, maka kemungkinan closingnya akan semakin besar. Ya, inilah kemudian konten harian yang teman-teman Bapak Ibu semua harus konsisten dilakukan. Dijadwal secara rapi dan dilakukan secara konsisten hari day by day-nya. Ya, misalnya nih kita jadwal hari Senin, kita kontennya inspiratif, terus aktivitinya tentang profesional, misalnya kalau tadi konten value-nya akan kita sampaikan, terus kemudian promo. Selasa, tips. Aktiviti kontennya teamwork, promonya apa? Special offer, dan seterusnya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat jadwal secara rapi, gimana caranya agar kontennya secara didesain sekreatif mungkin dan juga bervariasi. Ini adalah bagian dari konten creator. Dari konten-konten yang kita bangun ini, yang secara konsisten kita lakukan, maka akan kita harapkan kenaikan signifikan dalam sisi trafficnya. Kita harapkan Facebooknya sudah mulai rame, yang like banyak, yang komen banyak, yang share banyak, yang ngasih motion love banyak. Nah itu tanda-tanda tuh sudah punya traffic yang cukup. Tapi kalau kita share aja yang like cuma 1, 2, ya tidak akan laku barangnya, trafficnya tidak terbangun. Makanya ini perlu dibangun. Kontennya harus kreatif. Ini sudah saya kasih beberapa contoh ya tadi, tahapan-tahapannya dan juga konten apa aja yang bisa membangun ya. Misalnya ini Senin inspiratif ya, karena Senin itu kan orang apa itu padat bekerja. Nah, kalau Senin lagi pusing-pusing jangan ditanya-tanya, kasih yang inspiratif dulu gitu. Selasa kasih tips, ya. Rebu kita kasih info. Nah, Kamis tuh udah mulai kita tanya-tanya tuh. Boleh tanya, buat pertanyaan apa? Konten bertanya tadi. Jumat, opini. Hari Sabtu bagi-bagi hadiah. Hadiah itu kalau meskipun hanya 10 ribu, 20 ribu itu udah cukup. Orang Indonesia zaman pandemi gini gitu. Lebih-lebih kalau hadiahnya kuota, nah itu lebih keren lah gitu. Kalau hadiahnya misalnya kuota 30 giga, nah kan oke ya, misalnya gitu. Aktiviti konten juga sama seperti itu. Cuman waktunya ya, karena ini tadi kita bahas, maaf kita ke atas dulu tadi agak loncat ya. Ya, interaktif konten bagusnya malam. Ya, karena kita mau tanya, kita mau ini kan ini malam bagusnya. Aktiviti konten pagi dan promo konten siang. Promo konten kenapa siang? Ada jeda waktu ya, mungkin kalau bisa transaksi bisa langsung transaksi sampai malam. Kalau malam itu kita promo, kadang setelah itu tidur lupa besok paginya. Jadi selang waktunya agak sempit untuk WA dan macam-macam kalau ada pemesanan. Sehingga paling cocok konten promo adalah di siang hari. Aktivitas konten bagusnya pagi hari sama-sama sibuk. Jadi kita juga menunjukkan kesibukan sedang beraktivitas. Interaktif konten malam. Malam ini orang nganggur semua, pengen santai. Makanya kita kalau orang santai jangan disodorin produk. Kita ajak ngobrol, kita ajak interaksi. Ya, ini jadwalnya. Nanti kita bagikan di grup, bisa diterapkan secara konsisten agar trafficnya naik ya. Coba aja deh, nggak usah lama-lama nih, sebulan konsisten insya Allah traffic naik. Ya, insya Allah traffic naik dengan seperti ini. Lingkaran temannya akan semakin tinggi. Teman-teman yang sekarang frame-nya masih di bawah 5.000 harus mentap 5.000. Ya, rajin add, jangan sombong kalau di Facebook. Sering komen, sering like ya, sering share juga status teman ya. Karena sama sebenarnya, karena Facebook itu kan status pertemanan. Kalau menggunakan akun pribadi ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh jadwalnya seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa susun. Ya. Oh, oke.
Kita lanjut dulu, udah jam 10.55 tapi nggak apa-apa. Kalau tadi sudah konten creator kita bahas, terus kemudian kedua gimana penyebarannya agar konten-konten yang kita miliki menaik secara signifikan atau naik secara lompatannya tinggi penyebaran. Ya, kita bahas penyebarannya. Pertama dengan cara organik. Organik berarti menggunakan friends, Facebook Friends ya. Yang kita pakai sehari-hari itu, yang maksimal mentok temannya 5.000. Nah itu contoh. Tadi konten-konten tadi cocok digunakan untuk organik. Ya. Kelebihannya apa? Gratis. Ya, kita tidak harus membayar. Tapi ada kelemahannya. Namanya kalau bahasa Jawanya itu ono rego, ono rupo. Ono rego, ono rupo ya. Kelemahannya ya lambat kenaikan trafficnya. Kita harus bersabar menunggu waktu, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ya kan. Harus terus konsisten membuat konten seperti tadi yang saya sampaikan itu, harus konsisten terus membuat konten. Tiap hari membuat konten. Meskipun dengan beriklan pun sama, juga harus membuat konten juga. Tetapi kalau organik itu udah fardu ain, itu harus. Ya. Yang ketiga tidak bisa menarget audiens secara tepat karena kan tidak beriklan. Salah satunya selain organik adalah ads dengan kita beriklan di Facebook. Jadi postingan kita bisa dilihat oleh ratusan ribu orang dalam waktu singkat. Ya, cepat menaikkan traffic secara signifikan. Ya. Bahkan satu postingan bisa puluhan atau ratusan ribu dalam waktu beberapa hari, bahkan kalau bisa jam juga tergantung anggarannya ya. Audiennya bisa kita target tuh berdasarkan usia, lokasinya. Jadi kita misalnya ingin menarget orang yang membaca postingan kita itu misalnya lokasinya di Kota Semarang tok, begitu bisa. Atau di Jakarta saja bisa, atau bahkan sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Misalnya kita hanya menembak perempuan saja di usia 20 sampai usia 30 tahun bisa. Bahkan yang baru saja jadi manten baru itu bisa kita target. Kita target misalnya yang baru menikah 3 bulan, baru menikah 6 bulan, itu bisa ditarget khusus. Nah itu Google Ads. Biasanya jualan apa tuh kalau untuk manten baru? Oh, ya, tak kira madu kesuburan. Itu juga bisa, Pak. Itu juga bisa. Ya, seperti itu. Tapi kelemahannya apa? Berbayar. Ya. Nanti ada rego, ada rupo. Gimana baiknya? Kalau Bapak Ibu serius ingin meningkatkan traffic secara cepat, maka harus berbayar, pakai ads, pakai Google Ads. Kita coba bedah dikit untuk Google Ads. Kalau organik tadi selesai ya, cara organik ya kayak tadi. Konten-konten tuh harus regep tuh, harus rajin dengan membuat konten yang banyak, biar engagement-nya naik. Ini contoh nih kontennya. Ya, yang saya handle ya, Rumah Boyolali. Ini dalam waktu sehari bisa dijangkau 69.000 orang ya. Di sini sampai 85.000 orang. Ini akan sulit kalau dijangkau dengan Facebook biasa. Karena Facebook biasa aja kan maksimal friend-nya 5.000. Nah, kalau ini kan bisa lompat ya. Dengan anggaran sebenarnya sangat murah karena minimal hanya Rp20.000 per hari. Jadi dengan uang Rp20.000 per hari, Bapak Ibu sudah bisa beriklan di Facebook. Ya. Tapi nanti gimana caranya beriklan di Facebook? Nanti tidak akan kita bedah hari ini. Nanti mungkin di kesempatan yang lain, atau silakan nanti subscribe Facebook, YouTube kemarin saya yang tak kasih itu nanti di situ ada materi-materi seperti itu. Jadi yang belum subscribe di subscribe aja, nanti kita share di grup. Kemarin yang subscribe baru puluhan tuh kayaknya tuh, belum sampai ratusan. Ya, silakan yang belum subscribe subscribe. Untuk teknisnya gimana sih caranya membuat iklan di Facebook, nanti akan kita berikan tutorialnya di YouTube, di akun YouTube saya. Nah ini contohnya nih ya, anggaran 50.000, hasilnya 30.000 jangkauan ini dalam satu hari nih. 20.000 per hari, jangkauannya 66.000. Ya. Anggaran yang kita keluarkan untuk iklan contoh ya. Misalnya ini ada 50.000 dapat
482 klik, 30.000 jangkauan, dan lain sebagainya. Contohnya ini contoh yang kita hasilkan ya. Jadi tidak mahal-mahal sebenarnya, bahkan dengan uang 20.000 per hari pun juga sudah bisa beriklan. Tapi kalau tadi diikutin dengan cara-caranya tadi, maka ini semakin kuat lagi nih, ya. Kuat lagi. Nah. Lalu apa aja lagi yang dibutuhkan? Jadi kalau beriklan, jadi di sini nih. Jumlah traffic, jumlah prospek yang di sini menggiring di sini ya. Maka dibutuhkan landing page atau website untuk memperkuat ads-nya. Kenapa dibutuhkan landing page atau website ini yang banyak belum tahu, yang banyak yang mungkin meragukan mau buat website apa enggak ya. Saya tegaskan teman-teman, kalau mau serius untuk digital marketing, website adalah suatu hal yang wajib, fardu ain ya. Karena dengan website akan mempercepat transformasinya dari traffic ke prospek, mempercepat jumlah WA yang masuk, mempercepat jumlah telepon yang masuk. Gimana sih caranya ya? Coba kita bedah dikit. Ya. Traffic Facebook yang tadi udah kita bangun masuk ke landing page. Di landing page ini kita bisa memberikan informasi yang lengkap, benefit, advantage produknya, special offernya, garansinya, testimoni. Di sini lebih lengkap dibandingkan hanya sekedar postingan di Facebook dengan tampilan yang lebih menarik, ada galeri-galerinya. Kita berharap di sini akan langsung masuk ke kontak atau ke WA atau telepon ya. Kalaupun tidak masuk ke kontak telepon, misalnya ini setelah masuk nggak jadi beli, datanya sudah terekam di landing page dan kemudian bisa di-retargeting ulang di Facebook dengan iklan. Kemudian akan muter seperti ini. Inilah fungsinya landing page yang belum banyak diketahui bagi yang awam ya. Pentingnya landing page. Sehingga ketika kita memiliki landing page atau website, maka kemungkinan konversi traffic kepada calon customer atau lead atau potensial buyer akan semakin tinggi. Ini contohnya ya, landing page bajakah, nanti akan kita tunjukkan kalau memang perlu ya. Seperti ini websitenya, bisa diakses menggunakan smartphone. Di mana pesannya ya di webcreator.id salah satunya. Itu mungkin karena sudah 1 jam, kalau ada pertanyaan mungkin bisa dicek chatnya ya. Atau ini sudah jam 11 ya? Sudah. Ya, sudah jam 11 lebih 3 menit, saya cukupkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Yunita dulu. Mungkin bisa dicek ada pertanyaan atau tidak. Ya, ini sudah banyak nih kayak yang mau tanya ini ya. Ini saya persilakan untuk tanya, bisa tanya melalui Zoom group chat atau angkat tangan menghadap ke kamera. Nanti kami akan memilih siapa yang berhak bertanya. Oke? Nih, yang pertama ada Ahmad Menandar. Izin tanya Pak Arya, silahkan. Silahkan Kak Ahmad Menandar. Atau ini ada yang sudah bertanya dulu. Dari Ika Budi Susianti, kalau bisnisnya kuliner, apa perlu memakai FB Ads, Pak? Kulinernya tergantung kulinernya apa nih? Kulinernya warung atau kulinernya makanan kayak frozen food atau seperti apa? Sebenarnya semuanya bisa menggunakan Facebook Ads. Facebook Ads itu kan tujuannya untuk meningkatkan engagement atau meningkatkan traffic secara tajam dalam waktu yang singkat. Itu intinya. Kalau ingin pengunjung Facebooknya meningkat secara drastis ya memang harus ke Facebook Ads. Tetapi kalau tidak pengen bersahabat organik ya bisa organik aja. Kalau misalnya tidak punya anggaran yang cukup ya organik aja. Dengan mengikuti tadi yang sudah saya contohkan konten-konten yang diproduksi. Jadi nggak harus memang sih, nggak harus Facebook Ads ya. Tapi kalau ada anggaran Facebook Ads lebih bagus Facebook Ads untuk meningkatkan engagement yang lebih cepat.
apalagi tak baca-baca aja Oh langsung iya, ya. oke. Ini Rahmat. Kenapa engagement konten tidak sama, lebih rame yang ada gambarnya daripada yang tag doang, yang video hampir tidak ada yang nge-like atau komen. Ya memang betul bahwa yang pertama yang paling banyak mendapatkan respon adalah yang gambar. Pertama faktornya, gambar lebih menarik. Jadi kalau kita melihat urutan ya, urutan orang melihat postingan itu pertama adalah melihat gambar dulu. Setelah melihat gambar baru melihat teks. Jadi kalau kita melihat di beranda gitu kan kita geser-geser begitu, kalau ada gambar itu akan lebih cepat tertangkap oleh mata. Nah, ini penting. Jadi teman-teman kalau memberikan apa namanya itu postingan baiknya ada gambarnya sehingga cepat gampang diterima oleh netizen gitu. Kalau video ini terkait tentang koneksi, kadang untuk koneksinya yang lemot gitu, muter-muter ya makanya orang nggak akan nge-lag gitu kan, nggak semua koneksinya itu bagus. Gitu. Tapi ada juga video yang memang mungkin ringan juga banyak lag. Tergantung videonya juga. Karena video kadang orang itu malas nunggu gitu, malas nunggu untuk melihat. Oh ya, izin slot untuk di Ambon, monggo silakan. Mau tanya Kak, Facebook fanpage saya masih sedikit dan mengikuti, lebih baik saya aktif berjualan di fanpage atau Facebook pribadi. Pertama mungkin di Facebook pribadi dulu. Kalau tidak ads, kalau tidak menggunakan Facebook ads, lebih baik ke Facebook pribadi. Itu dioptimalkan Facebook pribadinya. Ya, dengan tadi menggunakan konten-konten yang sudah kita contohkan tadi, terus memperbanyak temannya, memperbanyak lingkarannya dengan ya kita jadwal lah. Ya. Mas Rais tanya tuh mungkin. Oh iya, Mas Rais, saya hidupkan. Oh, sudah. Silakan Mas Rais. Halo? Halo Mas Rais, mohon hidupkan mikrofonnya. Halo. Silakan Mas Rais. Halo. Ya, silakan Mas. Bentar. Oke. Ini saya mau jualan kuliner, makanan siap saji. Ya. Nah, tapi kalau di Facebook kan teman tuh temannya banyak dari Maluku ya. Ya. Asli dari sana. Cuma saya tinggalnya di Bekasi. Nah, itu baiknya Facebook Ads atau Facebook biasa kan? Dia tinggal di Bekasi tapi dari Maluku dulu. Kalau Bapak pengen cepat Facebook Ads dan ditarget di Bekasi. Kalau pengen organik, ya yang Maluku di-removein tuh teman-teman Maluku. Cari teman-teman baru di Bekasi. Bisa masuk di grup-grup Bekasi, Pak. Biasanya kan ada tuh grup-grup kewilayahan tuh. Itu bisa masuk ke grup Bekasi untuk nambah teman. Kalau pengen cepat, pakai ads aja. Di target Bekasi bisa. Begitu. Oke. Terima kasih. Oke. Yang lain, saya lanjutin dulu tadi yang pertanyaan yang di chat ya. Iya. Yang mohon seberapa efektif memasang ini Pak. Frozen food tapi fresh food. Fresh food itu apa ya contohnya? Dia makan beku tapi masih fresh gitu mungkin Pak. Oh. Ini nih ya bisnisnya. Dia jadi tadi tanya kalau bisnisnya kuliner apa perlu memakai FBS, produknya itu frozen food tapi fresh food. Gitu, oh ya, sebenarnya asalkan membutuhkan engagement lebih cepat ya butuh Facebook Ads gitu. Kalau mau bersabar pakai Facebook biasa, intinya seperti itu aja sih. Jadi Facebook Ads itu hanya digunakan untuk meningkatkan engagement secara cepat atau meningkatkan traffic secara cepat. Diharapkan kalau trafficnya cepat naik dan itu sudah tertarget presisi, maka kemungkinan terjualnya juga semakin bagus gitu intinya. Nah, mohon maaf apakah terlambat, nanti akan kita masukkan ke YouTube saya untuk materinya, jadi teman-teman yang belum subscribe makanya ya. Itu nanti di situ akan banyak konten-konten cara membuat materi banyak pokoknya, boleh di subscribe nanti kita share di grup. FT Mas iklan itu seberapa efektif memasang iklan FB Ads? Menurut saya efektif kalau dilakukan secara benar ya, kalau nggak tepat segmennya, nggak tepat kontennya ya agak sulit. Jadi begini, jadi persepsinya Bapak Ibu semuanya, kalau kita berikan di Facebook itu jangan dipersepsikan pasti laku, salah. Tadi kita sudah bahas,
beriklan di Facebook ataupun tidak, itu adalah hanya cara untuk meningkatkan traffic sesuai dengan segmennya. Ada dua faktor yang lain yang mengakibatkan barangnya laku atau tidak. Apa itu? Yang pertama produknya sendiri, yang kedua adalah harga. Kalau produknya sudah bagus, harganya bagus, di marketing dengan cara bagus, maka hasilnya akan bagus. Tapi kalau produknya jelek, harganya jelek, di marketing secara apapun, di Facebook Ads dengan mahal pun tidak akan laku. Makanya harus komplit nih, marketing tadi ada 4 pilarnya. Ada produk, ada price, platform atau place, kalau zaman dulu place, kalau sekarang platform, yang berikutnya adalah promosi, ada 4 ya. Itu apa nih? Kalau produknya adalah media online, bagaimana cara memaksimalkan Facebook? Pak, terima kasih. Media online itu apa nih sebenarnya nih? Apa berita? Itu ya bisa di ads-kan tuh di Facebook Ads biar lebih cepat naiknya. Ya, yang penting tidak nyepam ke grup-grup. Perlu membedakan match ini dengan akun media jualan. Tergantung. Tergantung. Kalau saya kan suka membranding diri saya sendiri, ya di Facebook pribadi saya, yaitu silakan. Tapi kalau tidak mau membranding diri dengan membranding diri dengan produknya ya tidak perlu. Tetapi bagi saya itu perlu. Karena kalau di Facebook itu kan media pertemanan kan. Nah, kalau media pertemanan itu kan berarti saling saling menginteraksi lah antar orang gitu. Jadi orang itu lebih suka berinteraksi dengan orang daripada dengan barang. Kalau saran saya sih pribadi dipakai juga gitu. Tetapi dengan model yang beda kontennya, jangan sama persis dengan konten yang official jualan. Mau nih Pak, gimana tips untuk menaikkan omset jualannya? Tadi panjang banget. Iya. Ya, apakah harus pakai akun personal atau fans page? Ya, tadi sudah saya jawab. Bagusnya akun personal digunakan untuk sebagai branding sendiri, branding pribadi dipakai. Karena kalau branding pribadinya kuat, itu cukup dahsyat. Saya sudah membuktikan dengan membranding saya di Facebook sebagai web kreator itu sudah cukup kuat. Mau tanya lebih efektif mana untuk menaik konsumen, kita upload produk di marketplace FB dan profil kita atau upload produk di halaman dengan brand kita. Ya semuanya bisa dicoba, tidak harus pilihan-pilihan. Ini memang kita belum membahas marketplace ya, baru membahas di Facebook. Kalau foto produk properti kan market kita biasanya tidak jauh-jauh dari lokasi properti. Apakah bisa efektif juga lewat FB Ads? Bagaimana Pak? Contohnya mana nih? Apa ini? Ini nih. Produk properti marketnya biasanya tidak jauh dari lokasi properti. Apakah bisa efektif? Saya menghandle beberapa produk properti, salah satunya di Semarang juga ada, di Boyolali juga ada. Itu dengan Facebook Ads dan IG Ads sangat efektif. Cukup efektif untuk meningkatkan engagement-nya. Karena meskipun sekitaran situ aja itu kan radius 5 km kayaknya masih relevan ya, bahkan 10 km juga masih relevan untuk untuk menjaring ya. Saya kira masih bisa dicoba ya. Ini Pak. Ada meyakinkan pengunjung bayar karena saat ini juga dipenuhi iklan spam. Tadi sudah saya sampaikan beberapa konten-kontennya ya. Ada konten activity, ada konten kreatif, interaksi, ada konten jualan. Jadi jangan hanya jualan saja kontennya. Kalau jualan saja ya trust tidak akan terbangun. Gitu. Jadi perlu ada variasi konten ya. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Saya bertanya, bagaimana cara tips FB Ads kita dapat mengarahkan konsumen ke pembeli hingga pecah telur? Biasanya FB Ads kita terkadang tidak menghasilkan calon pembeli yang benar-benar ingin membeli. Mereka hanya sekedar lihat-lihat saja. Yang pertama biasanya kesalahan kegagalan Facebook Ads ini adalah di segmennya kurang tepat atau memang kurang banyak volumenya. Jadi tidak bisa dalam sehari kita iklan langsung pecah telur. Iya, butuh proses ya Pak. Butuh proses. Ya. Kadang sebulan juga belum pecah telur juga. Kalau memiliki Facebook, memiliki landing page, maka orang yang potensial beli itu biasanya sudah masuk ke web dan itu bisa diretargetin ulang. Jadi dia akan mendapatkan iklan berulang-ulang. Kadang ada orang yang beli itu tidak
sekali lihat langsung beli gitu enggak. Kadang butuh berulang-ulang kali, makanya perlu di retargeting. Cara untuk bisa meretargeting adalah memiliki landing page. Itu fardu ain, wajib kalau mau menggunakan retargeting. Gitu. Jadi terus gimana caranya agar menghasilkan, ya dicek dulu tuh audiensnya tepat apa enggak, segmennya tepat apa enggak, terlalu luas apa terlalu sempit atau seperti apa, dicek dulu audiensnya. Kemudian cek juga tadi promosinya bagus apa enggak, cek juga produknya bagus apa enggak, cek juga harganya bagus apa enggak. Jadi tadi ada 4 contoh. Ya. Itu ada yang melambaikan tangan dulu tuh siapa? Ya. Ini siapa itu? Mas Ahmad Munandar tuh, Ahmad Munandar. Coba dibuka tuh Mas Ahmad Munandar. Di-unmute, coba di-unmute. Silakan Mas Ahmad Munandar ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Arga dan Mbak Moderator. Tadi yang saya nanya itu tadi Mas, untuk yang media online itu tadi udah terjawab sih. Salah satunya pakai itu tadi ya, FB Ads sama nggak boleh nyepam ya. Ya nanti ke suspend itu susah. Iya. Ya itu Pak. Satu lagi mungkin Pak, boleh nggak ya misalkan mau reseller produknya Web Creator ID? Oh nanti kita rembuk. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Arka. Ya. Terima kasih. Pak Ikram, silakan di-unmute Pak Ikram. Oh, nggak tanya. Mbak siapa nih? Nials. Mau tanya? Di-unmute kalau tanya. Tadi melambaikan tangan nggak? Nah, silakan Mbak. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi saya mau bertanya nih, apabila kita ingin memposting semacam informasi atau sharing mengenai produk core kita, tapi itu dalam bentuk slide, jadi kita postingnya tuh banyak gitu loh, Coach. Nah, kita pertama apa sih fungsi produk dari yang saya tawarkan gitu. Terus di slide selanjutnya tuh masih ada lagi. Nah, gimana caranya biar audiens kita itu mau membaca sampai akhir gitu loh, Coach. Soalnya kebanyakan itu beberapa dari mereka hanya mau membaca di 1 atau 2 slide, selanjutnya nggak dibaca lagi. Nah, itu ada nggak sih tipsnya biar audiens itu nggak bosan untuk membaca postingan kita gitu? Terima kasih. Kalau informasi edukasi konsumennya itu banyak, bagusnya memang punya landing page, Mbak. Landing page atau website. Sehingga nanti ketika itu satu postingan itu menarik, kemudian akan memberikan informasi ke landing page itu dengan informasi yang sangat lengkap. Memang untuk mempertahankan orang masuk ke slider-slider sampai misalnya Mbak pasang sampai 10 slider begitu, biasanya sulit orang untuk masuk ke slider ketiga dan keempat. Itu memang tantangan di situnya agak berat gitu. Kecuali memang dia membutuhkan banget produknya. Gitu. Jadi kalau saran saya kalau mau memberikan informasi secara lengkap, bagusnya memang menggunakan landing page. Karena kalau landing page itu lebih lengkap, dalam satu page itu akan lebih mudah untuk menahan orang, dan juga setelah dia berkunjung di situ dia akan tertahan atau datanya bisa kita ambil. Itu pertama. Tapi kalau tidak menggunakan landing page, biasanya Mbak harus urutin yang prioritas aja. Misalnya kalau dari 10 itu, misalnya berapa slide biasanya, Mbak? Biasanya tuh 3 slide aja tuh, ketiga tuh pasti udah sedikit pengunjungnya, Pak. Pasti biasanya tuh satu yang paling banyak, terus nanti 2 udah mulai berkurang, 3 berkurang banget. Kayak sebenarnya itu bisa jadi evaluasi. Kalau ada yang nyampe 3, itu udah interest banget tuh. Gitu. Jadi, atau mungkin berarti maksudnya kayak gimana, Pak? Sebaiknya memang informasi itu di depan semua, jangan sampai di sliding. Jadi bisa lebih baik kayak kita share lagi ke website yang kita udah buat gitu ya, Pak ya? Ya itu lebih bagus kalau sudah punya web, karena di web itu kan landing page kan kita lengkap di situ kan. Banyak banget bisa kita sampaikan di situ, dan itu kan hanya satu halaman. Nah,
Terus kalau mau memaksa di sliding, misalnya Instagram ya, misalnya Instagram yang pakai sliding itu kan, itu bisa ya paling maksimal 3 atau 4, mungkin keempat juga udah agak kurang tertarik orang kan gitu. Sedikit. Ya. Tapi sebaiknya memang jadi gini, persepsi kita adalah Facebook ini adalah hanya untuk meningkatkan traffic. Gimana caranya berubah menjadi prospek itu butuh alat. Ya, salah satu alatnya adalah landing page itu tadi. Kalau tidak menggunakan landing page, maka kita sekreatif mungkin dalam di Facebook itu untuk menahan orang, biar dia mudah untuk loncat langsung mungkin ke WhatsApp ya, gitu. Atau bisa di tahap itu, apa namanya, gimana caranya ya? Slide 1, slide 2, slide 3 itu bukan terpisah-pisah, tetapi nyambung kontennya. Mungkin dengan pertanyaan, mungkin dengan macam-macam yang pertanyaan jawabannya ada di halaman berikutnya gitu. Paham nggak, Mbak? Iya, paham, Pak. Misalnya, Terima kasih, Pak, misalnya atas halaman 1 nih, halaman 1 ya, menerangkan tentang A gitu. Misalnya halaman 1 tentang produknya. Halaman kedua misalnya tentang apa biasanya? Tentang manfaat misalnya. Oh, sebenarnya masih sama, Pak. Masih nyambung, cuman ditaruh di belakang-belakangnya lagi gitu loh. Ya, tapi misalnya kan yang paling dilihat kan yang halaman 1. Itu di bawah dikasih pertanyaan. Ingin tahu benefitnya tidak, next gitu, kasih gitu. Paham nggak? Ya, paham, Pak. Nah, jadi konten di halaman kedua itu udah ada prolognya di pertama, biar dia penasaran kemudian lari ke yang kedua. Ya, baik. Biasanya bagusnya dengan kalimat bertanya ya, Mbak. Misalnya ingin tahu manfaat. Jadi di awal dengan pertanyaan. Itu misalnya ya. Oh, ya. Klik jadi kita slide, membuat misalnya. audiens tuh penasaran dulu gitu ya, Pak? Ya, kalau nggak penasaran orang nggak mau melihat. Biasanya kan orang pengennya yang penasaran. Iya. Oke, next lagi yang. Ya, benar. Terima kasih, Pak. Ya. Siapa ya? FB Ads apakah sama dengan fanpage? Ya, kalau Facebook Ads ya harus menggunakan fanpage. Fanpage itu adalah alatnya, Facebook Ads itu beriklannya namanya Facebook Ads gitu. Apakah perlu buat fanpage? Harus. Kalau Ads harus ada fanpage. Nggak boleh nggak ada fanpage. Nggak bisa. Facebook Ads berarti khusus fanpage ya, Coach? Iya, betul. Facebook Ads untuk khusus fanpage saja. Untuk Facebook pertemanan tidak bisa di Ads. FB lebih efektif mana? FB dan IG, tergantung segmennya sebenarnya. Dua-duanya bisa dikolaborasikan. Kalau makanan itu sepertinya di IG juga cukup bagus, powerful. Untuk fashion juga bagus, powerful. Untuk produk yang sangat mengunggulkan gambar, nah ini di IG bisa dicoba. Bagus juga di IG. Memang tips menghadapi kompetitor yang produknya sama, apakah hanya memperbanyak konten saja atau mencari keunggulan untuk sendiri? Kalau produknya sama, persis, kita lebih baik jual tokonya deh. Jual tokonya. Ya. Ya. Branding tokonya itu. Branding tokonya, misalnya sama-sama kita jualan produk Banten begitu, kita pakai misalnya gratis ongkir, misalnya, atau benefit lain yang lebih bagus dibandingkan dengan toko lain, layanan tokonya yang dibuat, atau bisa dibangun trust-nya, mungkin orang akan lebih percaya dengan kita, karena kalau produknya bagus, sama, tapi kalau layanan kita lebih bagus, ya mereka akan pilih kita. Jadi konten yang tadi benar-benar dioptimalkan. Kalau konten tadi dioptimalkan itu benar-benar bisa membangun trust. Ya, dicoba aja konten-konten yang tadi sudah saya sampaikan. Apa-apa aja kontennya dilakukan secara konsisten, nanti akan terbangun trust-nya. Apakah budget paling murah membuat website? Paling murah kalau di webcreator.id paket UKM 1.250.000 sudah komplit. Super sampai sebulan atau itu setahun, Pak? Setahun. Ya. Setahun kedua cuma 50%. Oke, yang ini, Pak. Ya. Berdoa mungkin nanti dapat. Iya, menang giveaway. Saya ingin bertanya, saat berjualan di marketplace Facebook lebih baik jangkauan diperluas atau tidak?
jualan di marketplace sekarang kan Facebook itu kan banyak berbasis lokasi ya. Jadinya kalau di marketplace di Facebook dioptimalkan aja di lokasi yang kira-kira pasarnya jangkauannya seperti apa. Kalau punya jangkauan yang luas ya dibuat aja berulang-ulang dengan jangkauan dengan titik lokasi yang berbeda-beda. Gitu. Kalau Facebook Ads, konsumen lebih memperhatikan yang mana value animasi produk kita dengan penjelasan atau gambar maksimal 10. Oh, pakai video atau pakai yang tadi yang slide maksimal 10? Orang lebih suka video sih, tapi permasalahannya video untuk beberapa koneksi tertentu tidak cukup bagus ya. Jadi bisa dicoba-coba dikolaborasikan. Bagaimana menghubungkan landing page dengan Facebook Coach? Ya, ada caranya. Agak sulit kalau disampaikan di sini, mungkin next time ya. Bagaimana memulai usaha di Facebook bagi newbie? Terima kasih. Tadi udah saya terangkan panjang kali lebar. Mas Arka, gimana dengan Google My Business? Apakah efektif berjualan atau tidak? Tergantung ya. Kalau berbasis lokasi, saya pikir sangat penting ya kalau Google My Business. Tapi tetap bisa dicoba. Paling budget membuat website murah, 1.250.000 kalau di Webkato di Adi, yang lain lebih murah lagi banyak. Tapi mungkin lebih repot. Untuk konten via medsos, khususnya WA, apa ada cara tersendiri supaya gambar yang kita pasang di status tidak berat di download? Kalau gambar itu Facebook sudah mengompres ya, sudah mengkompres sesuai dengan kapasitas Facebooknya, jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi tidak harus dikurangi karena Facebook sendiri sudah mengkompres gambarnya, size-nya ya. Gitu. Kalau memakai video promosi efektif, video durasi berapa menit? Detik, maksimal 1 menit aja, jangan panjang-panjang. Kalau untuk promosi ya. Izin live dulu silakan. Izin live dulu, makasih sharingnya. Oke, udah cukup. Udah, yang langsung mungkin ada yang mau bertanya secara langsung lagi? Kayaknya sudah ya. Oke, kayaknya sudah cukup. Yang jelas nanti kita masih ada dalam satu grup. Jadi kalau jika ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin ditanyakan terkait tentang ads, jangan lupa di-subscribe YouTube-nya karena di situ nanti yang bingung caranya masang iklan di Facebook akan saya share di situ juga. Gimana caranya membuat konten promosi akan juga saya share di YouTube juga. Caranya Google Ads juga akan saya share di situ juga. Nanti juga ada cara membuat website sendiri. Juga akan saya share di YouTube juga. Jadi di-subscribe aja YouTube-nya, nanti saya share lagi di grup WA. Di situ untuk support teman-teman yang ingin membuat website sendiri. Kalau nggak punya anggaran buat website, silakan nanti diikutin aja caranya step by step-nya. Kalau punya anggaran, lebih baik dipesankan karena menghemat waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hasilnya tentu saja lebih bagus. Kemudian yang kedua, yang bingung tadi Facebook Ads, nanti tunggu aja ada konten untuk cara step by step-nya. Karena kalau di sini teman-teman nggak akan bisa nyoba. Nanti kalau saya coba juga nanti bakal lupa. Nanti kita ada video khususnya, by step-nya. Meskipun hanya dasar nanti akan kita share gitu semuanya. Itu mungkin terima kasih. Kalau ada hal yang kurang berkenan dan macamnya saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan semoga bisa dipraktekkan dan bisa meningkatkan engagement-nya dan juga jualannya dan benar-benar dapat 10 juta. Amin, amin. Terima kasih buat Pak Aka yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ini dan terima kasih untuk partisipasi dari kawan-kawan peserta online kelas digital 2020 yang sudah sangat menggelora ini. Pertanyaannya juga sangat sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Oke. Dan terima kasih juga untuk berbagai pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu ada program studi manajemen pemasaran, jurusan administrasi Politeknik Negeri Semarang, dan ada GammaIdea.io yang sebagai event organizer untuk menyelenggarakan acara ini. Dan yang terakhir ada Web Creator ID yang sudah berpartisipasi juga memberikan materi dan sharing ilmunya pada kesempatan kali ini.
Saya Yita Ardiani, mohon undur diri dulu. Jadi. Oh ya, sebelum saya tutup juga ada kenang-kenangan yang akan saya berikan kepada Bapak Arif PK Atmaja sebagai tanda terima kasih. Ini ya, ini duduk aja Pak. Gini aja. Oke. Ini ketutupan. Oke. Ini ada kenang-kenangan kecil dari kita untuk Bapak Arif PK Atmaja sebagai China. Ya. Terima kasih. Saya Yita Ardiani selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di lain kesempatan. See you. Pertanyaan yang belum kejawab di grup ya. Dia. Ini loh.